sekalian peserta program, mari kita awali dengan bacaan umur kita suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti bagi usaha bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 43 ya. Wal ilmu bidukhulil waqti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal ilmu bidukhulil waqti wastiqbalul kiblati wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini fi syiddatil khawfi wa fin nafilati wa fi safari ala rohila. Kita terangin dulu, kita ngajinya bukan mengejar hatam ya, ngajinya ngaji pengen ngerti, pengen bisa, pengen benar. Kalau hanya pengen bisa, udah bisa ya udah ngajinya. Pengen benar, masa kalau udah benar berhenti ngajinya, pengen lebih benar lagi. Syarat sahnya sholat yang keempat, wal ilmu bidukhulil waktu, mengetahui masuk waktu sholat. Mengetahui waktu sholat itu dengan hasil ijtihad. Apa ijtihad? Kesungguh-sungguhan mengetahui waktu sholat, imma karena mendengar dikumandangkan azan, lampu mati enggak kedengaran azan, wa imma lihat jamnya juga mati, innalillahi semua, lampu mati, jam juga mati. Ini gimana ya? Kita nanya sama orang, ijtihadnya seperti itu, balikan kepada kebiasaan kita. Nah, maka dari itu apabila seseorang melaksanakan sholat sebelum waktunya, maka sholatnya nggak sah. Lain halnya jika rakaat sholat sebahagian di luar waktu, sah. Tinggal 1 menit lagi mau dhuhur, udah takbiratul ihram, udah niat sholat, nggak sah. Jangankan 1 menit lagi, setengah menit lagi, Allahu Akbar, baru selesai baca Fatihah, kedengaran adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak sah. Tapi kalau sebahagian rakaat di luar waktu, sah. Contoh sekarang asar jam 3.20 misalkan, kita bangun tidur atau baru datang dari bepergian jauh, jam berapa nih? Jam 3.15, 3 menit lagi. Ya 5 menit lagi waktu zuhur, pengen kencing lagi, tidak bisa ditahan. Kemudian istinja, wudu selesai kencing, selesai wudu,
Oh, waktu mepet banget. Allahu Akbar. Baru dapat 2 rakaat sholat dohor, dengar dikumandangkan adzan asar, sah, terusin. Paham ya? Jangankan baru dapat 2 rakaat, dapat 1 rakaat, bangkit dari sujud kedua rakaat pertama, Allahu Akbar. Dengar dikumandangkan adzan di al-mukarramah, sah, terusin. Kalau belum sampai dapat 1 rakaat, baru mau ruku rakaat pertama, itu jadinya qadha sholatnya. Jadi bukan adaan. Jadi minimal udah dapat 1 rakaat, yang 3 rakaat di waktu asar itu sholatnya sholat adaan. Artinya adaan itu sholat dilaksanakan pada waktunya. Jare wong Jawa, adaan itu sholat kanjen tekani di dalam waktunya. Kalau qadha berarti sholat di luar waktu. Nah, 1. Wastiqbalul kiblati. Kemudian yang kelima, syarat sahnya sholat itu menghadap ke arah kiblat. Ke arah kiblat itu karena kiblatnya jauh. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, wajib yakin badan kita menghadap ke Ka'bah. Makanya di Masjidil Haram kan tiapnya gede-gede. Wow, ketangkepnya mungkin 10 orang. Lihat, ini badan kita menghadap enggak? Yakin enggak menghadap ke Ka'bah? Makanya kalau jauh dari Ka'bah, di luar area tawaf sehingga nggak kelihatan Ka'bah, ngikutin orang yang di depan kita. Makanya wajib ijtihad dulu untuk mengetahui arah kiblat. Nah, pertanyaannya ketika kita lagi musafir, lagi bepergian, kiblat mana ya? Wah, lihat matahari aja, metam tuh. Berarti itu ngulon. Nggak asal ngulon aja, pas apa enggak. Ini cerita belum ada HP ya, belum ada aplikasi. Waduh, nanya sama orang nggak tahu. Udah kita yakinkan benar tuh matahari dari sono. Udah, karena tidak ada yang tahu, kita udah ijtihad, yakin bahwasanya kita sholat menghadap ke arah kiblat, sah. Maka kita jauh dari Ka'bah, nggak mungkin ini al-mustaqbilin juga pas ke Ka'bah. Maka menghadapnya kita cukup ke arah Masjidil Haram. Kenapa? Karena Ka'bah itu hanya 12 meter persegi, kurang dikit. Tingginya hanya 14 meter. Makanya kalau kita sholat di lantai 3, itu Ka'bah agak bawah ya. Pernah nggak lantai 3? Ya di bawah. Berarti lantai 3 tinggi ya. Karena satu lantainya tahu berapa meter tuh. Wa yajuzu tarkul kiblati. Diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat dalam 2 hal, dalam 2 keadaan. Bisiddatil khaufi, boleh sholat tidak menghadap ke kiblat dalam 2 keadaan. Yang pertama, bisiddatil khauf, dalam keadaan sangat ketakutan. Ketika terjadinya perang, lagi enak-enak sholat, musuh pada datang, lari aja, berkecimpung dalam perang. Atau sekarang tidak jadi perang seperti pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita lagi sholat di rumah, tiba-tiba terjadi banjir. Jangan dibatalin sholat, lari aja keluar.
meskipun belok dari arah kiblat nggak batal sholatnya. Tapi jangan teriak wajir ya batal. Atau ketika sholat ada hewan buas, ular kobra. Wah, ini kalau nggak lari pasti dipatok atau disemprot sama racunnya. Lari aja keluar, kan belok dari kiblat, nggak batal sholatnya. Tapi kayaknya nggak bisa ya. Atau ada harimau. Misalkan kita lagi sholatnya di pinggir kali. Saya pernah ngalami sholat di pinggir kali ketika di kampung. Oh, kalinya kan bersih. Namanya kan Desa Dharma. Dharma itu nggak tahu siapa yang bikin nama Dharma. Di sana dua, si Budi dan si Dharma. Kalau di saya Dharma. Dharma itu bahasa Arab. Dari darun dan ma'i, darul ma'i, tempatnya air, maka banyak air. Dan memang di kampung saya banyak para waliullah. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dulu mungkin di kampung saya 6 tahun. Biasanya kalau suatu daerah pernah didatangi wali, banyak orang soleh. Ya seharusnya saya jadi orang soleh seharusnya, meskipun masih banyak salah. Karena kampung saya pernah didatangi para wali, bukan 1-2, kuburannya sampai ada 40 wali. Pantesan Dharma. Dharma itu artinya desanya air, tempatnya air. Ya pernah sholat di pinggir kali. Kalau ingat, ketika dipikir, untung nggak pernah lihat ular lagi sholat. Ya kalau lihat ular lewat aja kita takut, boleh lari meskipun belok dari kiblat ketika sholatnya tidak batal. Wa fi nafilah bisafari ala rohil, dan ketika kita sholat sunnah safar, sholat sunnah di perjalanan ketika kita ada di atas kendaraan. Saya belum pernah sholat sunnah di atas kendaraan. Kalau dulu Rasul, para sahabat di atas punggung onta kemana-mana sholat sunnah. Nah ini meskipun belok dari arah kiblat nggak batal sholatnya. Kalau kita ke Mekah naik pesawat, itu bukan sholat sunnah safar. Itu namanya kita sholat lihurmatil wakti. Ini saya ingetin yang udah maupun yang belum. Kadang-kadang ketika manasik haji, manasik umroh, tentang sholat di pesawat nggak dibahas. Padahal manasik haji itu sampai belasan kali. Ya kan ketika di pesawat udah tiba waktu sholat, diwajibkan tayamum. Kemudian sholatnya udah sebisanya aja sambil duduk. Tentu itu kan belok dari kiblat, dalam arti tidak memenuhi syarat sahnya sholat, enggak menghadap ke arah kiblat. Waktu sholat sudah tiba, tapi kita nggak tahu arah kiblat dan yakin mungkin kalau ketika berangkat pesawat itu ngadepnya mulon ya, kalau pulang kan metan. Ya meskipun yakin pulang kan belum tentu menghadap ke arah kiblat. Memang Ka'bah itu dari bumi hingga sampai langit pertama itu kiblatnya. Kemudian kalau di langit adalah di kiblatnya para malaikat, yakni Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Nah ketika di pesawat kita sholat aja, nggak boleh tayamumnya sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau sebelum masuk waktu sholat jangan tayamum. Tayamumnya udah dapat berita kepada para kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat duhur, telah tiba saatnya, silahkan. Nah karena ketika manasik udah diajarin tayamum niatnya itu ketika menempelkan tangan ke jok.
nawaitu tayammum listibahati fardhi sholati usahamuka. Meskipun tidak ada debu, sudah ditepuk-tepukin. Ngambil lagi, nggak usah niat lagi. Kemudian tangan ini dibuka. Dulu udah saya contohin. Yang kanan dulu, sunahnya jangan sampai lepas tangannya. Kemudian bagian yang kiri, jempol ketemu jempol. Udah. Niatnya biasa, sholat dohor ya niat sholat dohor. Nanti jika kita udah dalam keadaan tenang, berapa waktu ya sholat di pesawat? Oh, 3 waktu. Udah dalam keadaan tenang, sholat kita diqadha. Karena ketika di pesawat hanya menghormati waktu. Begitu juga perjalanan Jakarta Surabaya. Naik kereta jam 11 sampai Surabaya kan jam 11 lagi ya, 12 jam tuh. Pasar Turi atau Juanda, kok tahu? Saya sering ke sono. Kalau lagi punya duit ya naik pesawat, nggak sampai 2 jam. Lamaan dari nunggunya dari sini ke bandara 2 jam sebelum terbang udah berangkat. Di perjalanan cepat. Nah, berarti kita sholat di kereta, sholat dohor, asar. Udah, nanti maghrib dan isya di jamaah aja di Surabaya. Sekalian mumpung ingat ya, jamaah qashar. Ini gambaran dari Senen atau dari Gambir berangkat kereta jam 11. Berarti kita sholat di kereta dohor dan asar. Udah diniati nanti rencana maghrib dan isya nanti jamaah takhir aja di Surabaya. Begitu turun jam 11 di Surabaya di stasiun, kemudian kalau masih capek waktu isya masih luas, biasanya kan ke hotel. Udah cari hotel, udah tenang aja, tenang. Waktu isya masih luas, bisa-bisa sholat jam 1 atau jam 2. Udah di jamaah qashar aja, jamaah takhir. Jadi sholat isya dulu yang punya waktu, kemudian maghrib. Isyanya di qashar 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat tetap. Karena maghrib nggak bisa di qashar, tidak ada sholat yang 1,5 rakaat. Makanya subuh nggak bisa di qashar, nggak bisa di jamaah, tidak ada pasangannya. Keterangan ini dalil daripada syarat sahnya sholat itu disyaratkan bersih dari najis. Sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa bersuci. Makanya disebutkan as-sholatu miftahus sholat wa takbiratu tahrimuha wassalamu tahliluha. Wudu itu adalah kuncinya sholat. Takbiratul ihram diharamkannya, membaca salam dihalalkannya. Maksudnya setelahnya kita membaca Allahu Akbar, yang sebelumnya diperbolehkan ngomong, diperbolehkan minum, diperbolehkan makan. Kalau udah takbiratul ihram haram, karena udah memasuki waktu sholat, udah memasuki sholat. Dihalalkannya adalah membaca Assalamualaikum. Itu selesai sholat kita boleh ngobrol, boleh makan, ada air di depan boleh minum. Kemarin udah dibahas syarat sahnya sholat itu suci dari najis, suci dari hadas. Dari hadas kecil, hadas besar. Suci tempat sholatnya,
suci pakaiannya, suci badannya. Maksud suci badannya itu bersih badannya ketika istinja, wajib yakin istinja kita sempurna, istinja kita bersih. Makanya kita ini udah pada kuat, selesai kencing kadang-kadang udah istinja, udah cebok, keluar lagi. Nah, makanya kata Syekh Nawawi, wajibu al istibro, wajib istibro. Istibro itu melepaskan air kencing, jangan sampai keluar lagi dengan cara berdehem. Kalau yakin udah kencing, yang serius dehemnya, lain ngedehemin cewek. Itu menyetop air kencing gak bakal keluar lagi. Atau dengan jalan 7 langkah, kayaknya nggak mungkin. Masa dari kamar mandi keluar sambil megang senjata. Atau dengan cara diurut, diurut si siapa namanya, si Madloher. Terus saya si Madloher namanya. Ini kegedean ya, Pak. Makanya cara istinja itu para jemaah sekalian bukannya diusap, masih ada. Bukan saya ngawasin, karena pernah lihat. Bukan saya ngeliatin, ya kelihat. Ya Allah, kencingnya berdiri. Ya, kayak lagi nyuapin burung. Salah itu. Jadi dipegang. Makanya tebak-tebakan coba 5 orang ngegotong, 4 orang ngegotong, yang 1 orang musap-musapin, yang 5 orang ngangkut air siapa? Orang lagi cebok habis kencing. Ini kan ngambil 5 orang. Nah, ini yang 4 orang ngegotong, yang 1 musapin. Nah, karena airnya sedikit, ya diguyur, bukannya diusap, bukan ngambil tuh bersih, 3 kali juga bersih. Oh, jangan sampai salah nih. Saya capek ngajar di sini kalau sampai nggak paham. Ya kalau buat saya nggak rugi, udah nyampein. Makanya kan nanti kalau udah ya silahkan nanya kalau belum ngerti. Jadi nggak sah kalau orang istinjanya nggak diusap, yang benar nganggur, atau yang pakai gayung boleh, pakai gayung. Airnya digayung maksudnya. Yang dimaksud bersih dari najis tempat sholat, yaitu yang keinjak ketika sholat. Ketika berdiri berarti telapak kaki 2. Ketika duduk, ya, yang didudukin oleh kita itu wajib dalam keadaan bersih. Adapun ujung sejadah misalkan tiba-tiba jatuh kotoran tikus ketika sholat, enggak batal, terusin aja. Ya ujung sejadah kan enggak keinjak. Pernah yang karomah nggak tahu itu kucing kapan beraknya. Saat selesai ceramah kan duduk jauh, ini sejadah kotoran kucing. Lagi sholat nggak kelihatan, kayaknya tiba-tiba kayaknya. Makanya kucing kalau berak itu nggak mau yang licin-licin. Ya nyarinya kayak sampai sejadah atau kalau di luar di atas pasir. Ya. Layak balullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Begitu juga bersuci dari hadas besar. Awas, ketika mandi besar, semua anggota zahir wajib kena air. Ini lembik-lembik kuping wajib kena air. Ada yang nanya kepala sekolah agama, Ustaz, kalau mandi besar nggak pakai sampo sah nggak? Sah. Di zaman Rasul nggak ada sampo. Yang disyaratkan semua rambut wajib kena air. Yang kedua,
la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin rawahul khamsah. Al khimar ma yughatti bihi ra'su wal muttafaq alaih. Allah tidak akan menerima salatnya wanita yang sudah haid atau mukallaf kecuali harus dengan menutup kepala dan pundaknya. Maksudnya laki-laki yang sudah dewasa sholatnya itu wajib menutupi seluruh auratnya. Karena bagi perempuan ketika sholat semua aurat kecuali muka dan telapak tangan berikut punggungnya. Jadi kasih tahu sama istri kita nih batasnya ketika sholat. Berikut dagu juga, dagu nih tutup, nggak usah sampai sini, tulang dagu. Makanya mau kenanya jangan sampai atasnya sampai alis. Berarti kalau mau kenanya sampai alis, nanti ketika sujud ini tempat sujud terhalang dengan mukena. Kita sebagai kepala keluarga wajib ngajarin istri kita kaifiat sholat, bacaannya sholat. Ada nggak ya yang ngajarin istrinya? Dulu ada jemaah saya diajarin sama suaminya, marah-marah mulu. Kata saya, Bu, bukan marah-marah, ngasih tahu. Ya akhirnya manggil saya nasihatin, udah Pak Haji ini santri bisa ngaji, jadi ibu kalau dibenerin sama Pak Haji jangan marah-marah. Yang tidak mampu ngajar istrinya ya cari guru. Bagusnya perempuan untuk ngajarin kaifiat sholat, perempuan lagi. Ngajarin baca Quran, bagusnya perempuan lagi. Telapak tangan dan punggungnya. Maka dalam bahasa Arab ini beda namanya. Ya bahasa kita juga beda. Ini telapak tangan, ini punggung tangan. Ini namanya batnul kaf, ini dhuhrul kaf. Jadi bagi perempuan yang wajib tertutup tangan sampai pergelangan. Jadi kalau mau kena lengannya seperti ini bagi perempuan nggak sah. Kenapa? Karena bawah pergelangan kelihatan. Tapi sekarang ada dua yang kena ya, atas bawah ya. Kalau dulu kan langsung terus ke bawah. Dan emang meskipun nggak pakai mukena nggak apa-apa. Yang penting auratnya tertutup. Coba lihat di Mekah ketika kita umroh, yang pakai mukena itu hanya orang-orang Indonesia. Luar orang Indonesia nggak pakai mukena. Pakaiannya basah, pakai kaos kaki, udah sah. Kemudian lengannya juga ini benar tertutup. Makanya bagi perempuan takutnya ragu ketika sholat terbuka di bawah pergelangan sehingga pakai sarung tangan, ya nggak apa-apa. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah sesuatu yang kamu ragukan. Ragu takutnya ketika ngangkat tangan kelihatan bawah pergelangan, sehingga kamu yakinkan kalau pakai sarung tangan yakin nggak bakalan terbuka bawah pergelangan. Adapun pakai mukena itu budaya Indonesia. Makanya para jemaah sekalian, kalau sholat pakaiannya kudu lebih bagus daripada pakaian yang setiap hari kita pakai. Bagi istri kita beliin mukena yang paling mahal, yang paling bagus. Beda dirasakannya kain yang murah dengan kain yang mahal. Begitu juga kita kalau mau sholat, kain sarungnya yang bagus, yang mahal. Ada perintah dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini perintah sunnah. Wahai anak cucu Nabi Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau nggak pakai tafsir ini nggak bisa dimengerti. Khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kamu setiap kamu mau ke masjid. Wah, makanya tuh dalam Quran, pakailah perhiasan setiap kamu mau ke masjid, pakai gelang, pakai kalung. Bukan.
Ai albisu siyabakum. Bahkan ada yang menafsirkan bi akhari siyabikum inda kulli sholatin wa tawafin. Wahai anak cucu Nabi Adam, hendaklah kalian memakai pakaian yang paling bagus bi akhari siyabakum, dengan pakaian yang paling bagus, yang paling mahal harganya. Setiap kalian mau sholat dan mau tawaf, di kita nggak ada tawaf, ada tawaf hanya di Masjidil Haram. Udah kita setiap mau sholat, baik di masjid maupun di mushola, usahakan pakaiannya lebih bagus, pakaiannya lebih istimewa. Yang ketiga, ini dalil sah-sahnya sholat wajib menghadap ke arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ini konteks Al-Quran. Fawalli wajhaka. Ini perlu penafsiran. Yang wajib menghadap ke kiblat itu bukan wajah. Ketika berdiri, badan kita, nih dada kita wajib menghadap ke arah kiblat. Ketika ruku, ketika sujud, pundak kita wajib menghadap ke arah kiblat. Bahkan muka nggak menghadap ke arah kiblat nggak batal sholatnya. Misalkan kita naruh laptop harganya 25 juta, lagi sholat tuh kayaknya ada orang nih. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Badan menghadap ke kiblat, muka nengok, takut ada yang ngambil, enggak batal enggak? Karena yang wajib dijaga jiwa kita, harta kita, dan kehormatan kita wajib dijaga. Makanya biar sholatnya khusyuk. Udah kalau mau sholat ya HP-nya dinonaktifkan dulu. Kalau emang membawa barang berharga ketika kita mau berlihat, titipkan sama penjaga. Tapi awas, pernah di mana saya ketika ziarah ke Surabaya, dia mau kencing nitip tas, paling tiket ya bukan penjaga, ya udah bablas, mau kabur. Nah, jadi yang wajib menghadap ke arah kiblat adalah badan, bukan muka. Begitu juga ketika kita membaca salam, salam belum selesai, badan udah belok dari kiblat, batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini belok dari kiblat, batal. Tapi kalau udah selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu gak batal. Kenapa? Karena membaca salam udah selesai, rukun sholat udah selesai dilaksanakan. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian kalau sholat di Masjidil Haram menghadap ke kiblat itu wajib tepat ke Baitullah, bukan ke arahnya. Wajib yakin ini badan saya menghadap ke Ka'bah. Kalau sholat di luar Masjidil Haram cukup dengan menghadap ke arahnya saja. Enggak mungkin kita sholat di Jakarta pas ke Ka'bah, karena Ka'bah kecil. Mungkin kalau ke arah Masjidil Haram mungkinlah nyampe. Meskipun kita pakai alat yang canggih, kayaknya nggak bisa karena arahnya jauh. Makanya untungnya cukup hanya ke arah Ka'bah atau ke arah Masjidil Haram atau ke tanah haram kan. Yang kelima, keadaan ketakutan itu baik dalam pertempuran, perang maksudnya, maupun di luar pertempuran. Ketika perang, lagi sholat, musuh menyerang, boleh lari. Sholatnya nggak usah dibatalkan. Bahkan boleh juga kita mengangkat senjata karena musuh nyerang sama kita, sholatnya nggak batal. Di luar pertempuran seperti ketakutan dari kebakaran,
lagi sholat teriak-teriak di luar, kebakaran masjid, kebakaran masjid, kebakaran. Udah lari dia keluar. Meskipun belok dari kiblat, sholatnya nggak batal. Atau kebanjiran, atau ditimpa pohon yang tumbang, di mana kita sedang salat di bawahnya dan lain sebagainya. Berbagai macam gangguan ketika kita sholat. Sholatnya enggak usah dibatalkan. Belok dari arah kiblat, sholatnya tidak batal. Pasal keempat, shadaqallahul adzim. Sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya, monggo Ustaz. Siapa yang di radio itu yang mengatakan bahwa sembahyang sesuatu perbuatan tanpa membaca bismillah itu sia-sia, tidak ada artinya. Nah, terus bagaimana sembahyang orang-orang yang pertama kali baca bismillah, tapi yang kedua nggak baca bismillah, rakaat kedua. Kemudian memang dalam Quran sendiri ayat yang pertama diturunkan itu Iqra, bukan bismillah. Jadi mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Kalau yang pertama tadi mungkin di YouTube apa di TV ya, setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah itu sia-sia. Ini hadisnya itu tidak ada hubungannya dengan sholat, tidak ada. Bunyi hadisnya kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajab. Setiap perbuatan yang baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu ibarat hewan yang tidak ada buntutnya, dipotong ekornya, atau korengan. Qalilul barokah, sedikit keberkahannya, bukan sia-sia, sedikit keberkahannya. Mana perkara yang baik, mau berangkat ke masjid, mau makan, itu kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim sedikit keberkahannya. Nah, adapun bismillahirrahmanirrahim mengenai suratul Fatihah itu khilafiyah. Imam Maliki mengatakan al-basmalah laisa minha. Nanti kita akan bahas nih. Makanya ngajinya terusin ya. Apalagi nanti kalau udah masuk ke rukun sholat, maaf bukan dimain-mainin ngajinya, agak lama. Imam Syafi'i mengatakan al-basmalah suratun minal Fatihah. Sama-sama Imam Maliki pun juga mengatakan suratul Fatihah 7 ayat. Imam Syafi'i pun juga mengatakan 7 ayat. Ada yang baca suratul Fatihah bismillahnya gak kedengeran ya, kayak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mah mubalik nyampein suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca cuma sir. Nah, Imam Maliki enggak baca. Kemudian gimana? Kita kalau sholat berjamaah ngikutin imamnya itu tidak kedengaran membaca bismillahnya ya. Wa nahnu ma'asyira Syafi'iyah, sedangkan kita pengikut Imam Syafi'i. Bismillah itu 1 ayat dari suratul Fatihah. Kalau Imam Maliki mulai ayat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 sama. Nah, berarti kita kalau ngemakmum sama orang yang enggak baca bismillah,
sholat kita nggak sah. Kalau yakin nggak baca bismillah, kita nggak boleh makmum. Terus kita berbaik sangka aja, husnudzon aja. Kalau ada jarak, ada jeda dari takbiratul ihram ke baca hamdalah, yakin baca bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, perkiraan cukup untuk baca bismillah. Adapun jelas Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, yakin nggak baca. Makanya udah kita berbaik sangka aja, seperti imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kedengaran berarti baca cuma sir. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Umurnya 80 tahun. Itu menjelang wafat juga dia masih ngaji. Ya Allah. Dia ribuan hadis yang hafal. Imam Ahmad bin Hambal. Beliau kalau ngaji kan bawa pena, bawa tinta. Jadi namanya pena cocol. Kalau guru lagi membahas, dicocol nulis. Wadah tinta namanya mihbaroh. Ketika ditanya oleh jemaahnya, ya Syekh, ilama tatlubul ilma, anta imamun, anta masyhurun. Sampai kapan jenengan ngaji mulu, kapan berhentinya? Engkau adalah guru besar, engkau imam besar. Dia enak aja ngejawabnya, atlubul ilma ma'al mihbaroh ilal makbaroh. Saya belajar ilmu ditemenin sama wadah tinta sampai masuk kuburan, sampai mati. Itu ulama besar. Ya, kita ustaz juga bukan, gak mau ngaji ya. Malu dong sama Imam Ahmad bin Hambal. Baca Quran juga boro-boro hafal, masih banyak salah, udah gak mau ngaji. Nah itu, jadi sama-sama punya keyakinan suratul Fatihah 7 ayat. Bahkan lebih teliti lagi, madhab Imam Syafi'i menghitung suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu 7 ayat, 29 kalimat. Kalau dihitung secara global hurufnya ada 138 huruf. Kalau dihitung dengan tasdid-tasdidnya, dengan alif yang ada pada lafaz maliki dan 2 alif yang ada dalam lafaz sirotol dengan alif yang ada pada lafaz dhalin, itu huruf suratul Fatihah ada 165 huruf. Lebih teliti lagi madhab-madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya, ada yang baca bismillahnya jahr, ada yang sir, ada yang tidak kedengeran. Kalau kita punya keyakinan ini imam yakin enggak baca bismillah, mana dalilnya? Dalilnya karena dari Allahu Akbar enggak ada jeda. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, yakin enggak baca bismillah. Kita sebagai mazhab Imam Syafi'i enggak boleh makmum sama dia. Enggak sah. Kenapa? Karena 1 ayat enggak dibaca menurut kita. Makanya nanti ada juga pembahasan tentang syarat sahnya jadi makmum. Syarat sahnya jadi makmum, tidak sah ngemakmum kepada orang menurut kita sebagai makmum, dia melakukan sesuatu pembatalan sholat menurut keyakinan kita. Contoh seperti madhab Imam Abu Hanifah, menyentuh kemaluan itu enggak batal wudhu. Kalau Imam Syafi'i kan yang membatalkan wudhu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, kemudian lubang belakang bersentuhan kulit. Kita tahu dia itu mau sholat garuk-garuk sampai nyengir-nyengir, dia wudhu lagi. Kan menurut kita kan batal. Kita nggak boleh ke makmum dia.
Atau kita melihat menurut kita mazhab Imam Syafi'i bersentuhan kulit dengan perempuan meskipun dengan istri itu batal wudhu. Itu ustadznya mau imamin ke masjid salaman dulu sama istrinya. Menurut kita kan mazhab Syafi'i kan batal. Kita nggak boleh ngomong sama dia. Kenapa? Karena menurut kita batal. Atau kita tahu itu air yang dipakai wudhu ada najisnya, berarti air mutan najis. Si ustadz itu wudhunya di situ, atau air mustakmal. Kita kan tahu berarti wudhunya nggak sah, kita nggak boleh nggak mau sama dia. Nah itu tadi jawabannya. Dari Ada itu dong sholat, kami sholat, assalamualaikum, tapi nggak assalamualaikum kangen aja assalamualaikum. Gini enggak? Oh iya. Sah apa enggak ya? Iya, sah enggak? Jawabannya sah. Kenapa? Karena rukun sholat salam yang pertama itu udah terakhir rukun sholat dia. Bahkan kita udah selesai salam yang pertama, amin keluar. Ya kalau amin keluar nggak bisa dibantah kan? Mari subur gitu gajian. Bapak. Dan namanya udah tua, itu jelas banget. Orang ketawa. Coba tanya kemarin David. Ya kita udah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kita udah nyengir dari tadi, nahan. Begitu selesai salam yang pertama, keluar. Itu nggak boleh salam yang kedua. Cukup salam yang pertama, sholatnya sah. Kalau dipaksain salam yang kedua, hukumnya makruh. Kenapa? Karena udah batal. Yang disunahkan kalau dalam keadaan masih punya wudhu. Ya, alhamdulillah kan kalau ngaji mah ketemu ya. Jangan dianggap sampai tentang sholat. Maka saya berharap imam-imam rawatib al-mukarramah juga ya mereka paham juga ilmu fikihnya. Saya yakin kalau dicek rukun sholatnya kayaknya nggak pada bisa. Ya Jakarta kan ngetoknya karena suaranya bagus. Kadang-kadang makhrajul hurufnya acak-acakan. Ya kedengarannya bagus, suaranya ya oke lah. Lolos bukan lulus. Lolos. Ya, saudara-saudara. Syarat. Masih. Kalau sholat Jumat waktu ini khutbah Kita datang. Iya. Tapi istilahnya yang ini makmumnya sholat waktu dia khutbah, tapi tangannya gini boleh nggak sih? Oh iya. Khotibnya maksudnya. Iya. Oh. Khotib. Itu hanya makruh, tidak membatalkan khutbah. Jadi kalau khutbah mah bukan kayak ceramah. Jadi jangankan gini-gini, ketika baca doa aja. Bagi khotib tidak sunnah angkat tangan. Allahumma tidak sunnah. Makanya materi khutbah itu lurus aja, lurus. Bahkan ada juga yang khutbah kayak ceramah. Jadi seperti ada pertanyaan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh tuh di khutbah. Itu bahkan gaya-gaya ceramah nggak boleh. Jadi namanya khutbah itu kan ngasih nasihat lurus aja. Meskipun yang lagi dinasehatin nggak paham karena pakai bahasa Arab. Jadi nggak boleh ngalor ngidul, dikhawatirkan qat'ul mualat. Qat'ul mualat itu putus hubungan. Insya Allah nanti juga ya kita akan dibahas tentang sholat Jumat. Nggak tahu tahun berapa, masih jauh. Ya ini 11 sekali nggak apa-apa. Makanya yang belum sampai nanya ya silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa rabbana ya karim wa rabbana ya karim wa rabbana ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna wa afina wa anfa'na wa anafatika wa syukrika adina. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Wa
akrim lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah wa ridhaka ya Allah wa ridhaka ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma salim islamana wa salim imanana wa salim i'tiqadana wa salim ma'rifatana min dari dunya ila daril akhirah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Nana Burhana yang telah memberikan kajian ilmu fikih tentang sholat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.